Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Teman-teman sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kita dipertemukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di majelis yang semoga kita diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita bersyukur hari ini sebagai pembelajaran pertama di Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Hari ini kita akan membaca dan mempelajari mata kuliah kita tentang Sirah Nabawiyah. Pembelajaran tentang sejarah perjalanan kehidupan manusia mulia dan orang-orang yang ditazkiyah oleh Allah dan Rasulnya, para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Barangkali pelajaran ini nanti teman-teman sekalian, ada mungkin di antara kita yang sudah dan sering pernah mempelajarinya. Tidak mengapa hari ini kita mengulang dan akan mengulang pembelajaran yang semoga kita akan mendapatkan pelajaran, pengetahuan baru terhadap apa yang akan kita baca dalam kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala ini. Teman-teman sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, saya ingin sampaikan yang pertama di dalam pertemuan yang perdana ini. Saya berpikir bagaimana kira-kira Ustadz metode pembelajarannya, Mas Haikal. Kita akan membaca sirah yang sangat panjang. Sedangkan waktu kita perkuliahan semester 2 ini cuma 17 pertemuan. Itu pun kalau dikurangi dengan ujian harian, latihan-latihan, UTS, dan sebagainya, mungkin sekitar 13 pertemuan lah kita mempelajari ini. Dan harapan kita, pelajaran tentang Sirah Nabawiyah ini, setidaknya dalam satu semester ini kita selesai membaca tentang perjalanan manusia mulia Rasulullah SAW
sampai wafatnya setidaknya. Nah, ini pembelajaran kita tawarkan. Saya berpikir bagaimana? Masa nanti saya berpikir kalau saya yang menyampaikan terus kayaknya nanti waktunya kurang, dan juga di perkuliah ini kayaknya tidak begitu lagi sistemnya ya. Betul Pak Tri? Bagaimana? Para akhwat barangkali punya usulan, teman-teman yang ada di pembelajaran online juga mungkin ada usulan. Kita akan mencari metode yang paling tepat dan terbaik, kira-kira demikian. Insyaallah, ahlan. Ya, Mas, silakan duduk Mas. Nah, gimana akhi, ukhti? Ini sebelum kita temakan. Kalau saya punya usulan, kita tentukan tema dari program semester kita nanti, terus kemudian kita tinggal menjalankannya. Misalkan saya tawarkan pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang Muhammad, tentang mauliduhu wa nas'atuhu misalkan. Tentang Nabi, kelahiran dan masa pertumbuhan beliau. Nanti saya tawarkan kepada antum, setidaknya masing-masing kita sudah punya bacaan atau pernah membaca atau memurojaah bacaan tentang mata kuliah yang akan kita sampaikan. Bagaimana jika demikian? Ustadz? Ustadz Effendi, gimana kira-kira? Begitu, setuju mawon. Jadi nanti kita waktu 1 jam karena mata kuliah kita dirubah ya Pak Tri ya. 1 pekan 2 pertemuan masing-masing 1 jam ya. Iya, maksud saya dalam semua kuliah ini 2 hari saja kan ya. Terus kemudian masing-masing mata kuliah cuma 1 jam. Iya kan? Ini kayaknya kalau saya ukur, mudah-mudahan tidak salah, prediksi saya kayaknya tidak cukup untuk membaca semua sirah yang panjang itu. Jadi nanti saya berharap teman-teman sekalian ketika masuk ke perkuliahan ini sudah kita bahas tentang Nabi, kelahiran, dan masa pertumbuhannya. Nah Mas, itu kita sudah punya wawasan tentang itu. Artinya entah itu antum membaca, apa mendengarkan, atau dari mana jalurnya, kita sudah tahu dalam itu. Jadi kalau nanti di kelas perkuliahan ini kita sampaikan mungkin diantaranya faedah-faedah atau hikmah yang bisa diambil dari pelajaran tersebut. Tidak kita ceritakan lagi secara global, secara menyeluruh, tidak lagi. Bagaimana tentang sirah ini? Nanti kalau saya cerita, nanti kayak metode teman-teman di bangku menengah, iya. Nanti antum bosan, apalagi cerita. Bagaimana? Kalau kitab yang bisa dibaca, barangkali yang masyhur di antara mereka para asatid kita sering menawarkan kitab yang barangkali ya tidak terlalu panjang dan simpel untuk dibaca, tapi sudah mewakili, bisa membaca karyanya Syekh Sofi Rohman Al-Mubarakfuri. Iya, nanti kita akan share kitabnya, PDF-nya. Insya Allah itu juga sudah ada bahasa Arabnya dan terjemahannya ada. Barangkali nanti kalau ingin memahami lebih dalam dengan terjemahan ada. Tapi yang memiliki kemampuan untuk membaca dengan berbahasa Arab, silahkan, ada banyak. Begitu ya. Gimana Ustadz? Sepakat ya? Artinya kalau sepakat, nanti setiap pertemuan, kita sistemnya kayak dialog aja, kayak ngobrol gitu aja. Misalkan masing-masing, ya Mas Rafi, silakan. Nah, misalkan nanti kita sistemnya kayak orang sharing aja. Semua kita sudah memiliki wawasan tentang hal tersebut. Dan mungkin kita akan membaca dari fiqh sirahnya. Pelajaran yang diambil dari sirah tersebut. Ini ada sebuah karya, kitab yang ditulis oleh Syekh Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Ini insya Allah ada banyak fikih sirah yang di sini kita hanya mengambil faedah dari sirah perjalanan tersebut. Hikmah-hikmah begitulah. Tapi kalau ceritanya kayaknya saya menawarkan kepada antum, kita tidak ceritakan lagi secara urut seperti kita belajar pada masa menengah. Nggih.
Kira-kira ini kan saya rasa teman-teman semuanya sudah punya pemahaman tentang sirah nabawiyah. Ceritanya kelahiran Nabi, tentang perjalanan nanti sampai masa akhir hayat beliau, meninggalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat ya? Teman-teman dari akhwat barangkali punya usulan tema pembelajaran sepakat dengan apa yang akan kita terapkan, ukhti? Di sana ada mic-nya, Pak Tri. Silahkan, barangkali mau mengusulkan, menyampaikan pembelajaran kira-kira yang tepat apa yang kita akan terapkan. Tentunya teman-teman juga tidak ingin nanti saya tampil sebagai tukang cerita yang antum cuma mendengarkan, ya. Nah, mungkin nggak tepat juga nanti. Nah, di pertemuan pertama ini, nanti saya hanya akan menyampaikan tentang mengapa kita dan pentingnya belajar sirah nabawiyah. Barangkali demikian. Jadi mungkin dalam pertemuan yang pertama ini mungkin saya yang berpresentasi di sini. Dalam waktu yang tersisa ini, insya Allah kabar. Mas Faiz, monggo. Baik. Jadi ini saya kutip dari apa yang disampaikan oleh beliaunya Syekh Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Sebuah karya sekitar 700-an halaman, 750-an halaman ini menceritakan tentang hikmah-hikmah dan faidah tentang dari kisah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang pertama, mengapa tema ini diambil? Apa pentingnya kita belajar sirah nabawiyah? Kata beliau, ahammiyatu dirasati sirah an-nabawiyah, ada banyak hal. Di antaranya, beliau menyampaikan bahwasannya anallaha jalla wa ala amarona fi tanzilihi bitadwini siratin nabiyyi. Allah yang memerintahkan, akhi dan ukhti sekalian. Allah memerintahkan bahwasanya kita harus memiliki sikap yang benar terhadap junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu yang pertama ya. Kita tidak boleh salah bersikap. Kita harus jadikan keteladanan ini puncaknya kepada Rasulullah ini benar. Maka dari situ bagaimana dia akan meneladani jika dia tidak mengetahui sejarah perjalanan kehidupannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama ya. Allah yang memerintahkan kita meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kalau ditanya pentingnya, mengapa kita belajar sirah nabawiyah? Jadi meskipun hatta kita adalah orang yang sudah mengetahui pembelajaran tentang hal ini adalah tidak mengapa kita mengulang dan mengulanginya. Karena mungkin sebagian kita banyak yang sudah mempelajari sirah nabawiyah. Jadi mungkin ini adalah nilai plusnya barangkali bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah ini. Kemudian ada pelajaran ini, satu pelajaran yang sifatnya itu mungkin antum tidak patek banyak berpikir sudah mengerti ilmunya. Dan barangkali demikian, tidak apa-apa. Mungkin sudah ada yang pernah belajar dan membaca dan sebagainya, kita pelajari kembali. Semoga kita akan semakin dapat mendapatkan pelajaran dari apa yang kita lakukan dengan pembelajaran ini. Yang kedua, kata beliaunya Syekh, ahammiyatu dirasati siratin nabawiyah. Apa pentingnya kita belajar sirah nabawiyah? Nadrus sirata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita dalam hal ini selain pertama kita mengetahui Allah memerintahkan untuk menjadikan Rasulullah sebagai qudwah, kita melakukan langkah yang kedua yaitu kita mengambil aksi mempelajari sejarah perjalanan hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annaha siratu a'dham, kata beliau. Ini adalah perjalanan hidup dari seorang manusia mulia yang diketahui oleh semua bahwasanya Nabi adalah manusia yang paling mulia. Sebagaimana beliau menjelaskan dalam sebuah riwayat disebutkan, Imam Muslim menyampaikan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Sayalah orang yang diantaranya pemimpin dari seluruh anak Adam ini nanti pada hari kiamat. Jadi kita mempelajari ini
Untuk apa? Yaitu karena kita mempelajari manusia mulia dan paling mulia di antara manusia yang ada di antara pentingnya. Yang kedua, mengapa kita mempelajari min ahamiyati dirasati sirah an-nabawiyah, yaitu nadrus sirah li ajli fahmi kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Supaya kita benar di dalam memahami kitabullah ini, ayat-ayat Al-Quran ini. Kenapa? Ketika di mana banyak ayat-ayat Al-Quran itu turun dengan sebab kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari banyak asbabun nuzul, dari asbabun nuzul ayat itu banyak yang turun disebabkan satu kejadian yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita membaca Al-Quran nanti, berharap kita akan bisa mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan tentang kisah Nabi itu di dalam Al-Quranul Karim. Itu yang ketiga, kata beliaunya Syekh. Yang keempat kata beliaunya minal usulillati yajibu alal insani ma'rifatuha. Belajar sirah nabawiyah itu adalah termasuk di antara prinsip yang harus dimiliki ilmunya oleh mereka manusia-manusia. Dan tentang apa? Ma'rifatul abdi li nabiyyihi. Kewajiban bagi seorang kita masing-masing yang punya junjungan, jangan sampai salah mengetahui tentang nabinya. Tentang siapa beliau, nanti kita akan mempelajari ma'rifatuhu nasaban, fahuwa asyrafun nasi nasaban, kata beliau. Di antaranya kita mengenal siapa beliau dari nasabnya akan kita pelajari. Ma'rifatu am wa makanu wiladatihi, barangkali di mana beliau lahir dan bagaimana beliau ketika diusir dari kota Mekah menuju kota Madinah. Demi apa? Demi untuk memperjuangkan akidah dan tauhid yang beliau ajarkan kepada manusia di antaranya. Atau mengetahui dari kehidupan kenabian dari masa-masa yang disebutkan nanti banyak kita akan mempelajari. Itu antara hikmah dan mengapa kita mempelajari sirah nabawiyah. Taib. Iwan Fiddin, teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini nanti saya tawarkan kepada antum, ya tadi sekali lagi kita akan menggunakan metode pembelajaran yang sifatnya kita sharing saja. Jadi nanti mungkin saya tidak akan menyampaikan seperti apa yang sering kita sampaikan dalam pembelajaran di sekolah menengah, karena kita sudah tarafnya perkuliahan ya. Nah, nanti saya harap antum itu masuk ke dalam kelas itu sudah memiliki ilmu atau pemahaman tentang sirah nabawiyah ini. Nanti kita akan bikin sebuah program semester, misalkan pekan depan kita akan mempelajari tentang apa, misalkan sejarah lahirnya Rasulullah, nasab dan keturunannya, serta masa kehidupannya sejak kecil sampai beliau diangkat menjadi Rasul misalkan. Seputar itu nanti antum baca-baca saja. Nanti kata-kata dalam kelas kita sharing-sharing saja. Dan kemudian baru kita mengambil hikmah pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Barangkali demikian nanti yang akan kita sampaikan. Nah, waktu kita sampai jam berapa Pak tadi? Sampai jam 2. Nah, kita awali dulu dalam pembelajaran ini. Selain seperti itu, teman-teman sekalian, mungkin kita perlu juga mengenal tentang di mana wilayah sejarah yang sebelum kita mempelajari kehidupan Rasulullah ini, tentang kita apa yang akan kita sampaikan al-halatu fil jaziratil arabiyah, tentang kondisi tempat di mana nanti sejarah ini akan ditulis atau kisah ini akan terjadi, tentang kita akan yang kita ketahui tentang wawasan di manakah itu jazirah arabiyah. Nah, biasanya para ahli sejarah seperti yang disampaikan dalam kitab Suwar min Tarihil al-Islam itu disampaikan tentang yaitu al-mauqi, tentang tempatnya. Mungkin teman-teman sudah memahami tentang hal ini, tentang di mana tempatnya, tentang di manakah letak dari kisah terjadinya kisah yang akan kita baca ini. Di mana? Mas Rafi, di mana? Di Jazirah Arab, karena Nabi tinggal di Jazirah Arab ya. Betul ya, naam. Mas Bidi begitu ya, Bidi ya. Naam. Mereka para ahli sejarah biasanya sebelum mempelajari sirah nabawiyah itu, mereka akan berusaha mengenal di mana kejadian kisah ini berlangsung. Kata mereka para ulama, yaitu di Jazirah Al-Arabiyah. Yang mana Jazirah Arab ini sudah kita ketahui, taqa'u sibul Jaziratil Arabiyah fid dzarfil janubil gharbi min qarati Asia. Di mana?
Betul tidak? Jazirah Arab itu letaknya di Asia, betul Ustaz ya? Ya di Asia ya, wilayah bagian dari Asia. Kata para penulis, para ahli sejarah, kisah ini nanti terjadi letaknya adalah di bagian mana? Barat dayanya Asia, begitu ya. Barat dayanya Asia. Yang perbatasannya mungkin kita mengetahui sejarah tempat tinggalnya Rasulullah itu adalah yaitu bagian dari segi baratnya nanti ada Laut Merah. Betul tidak? Jazirah Arab yang dibatasi dengan Laut Merah. Benarnya yang seperti ini kita bisa gambar-gambar, tapi kita terbatas dengan ini, nggak bisa ya. Nggak bisa gambar-gambar. Sebenarnya biasanya saya jelaskan dengan gambar-gambar, coret-coret kayak gambaran ini peta gitu. Dibayangkan saja kalau begitu ya. Nah, bagian baratnya wilayah yang nanti ini penting kita jelaskan karena apa? Nanti ketika ada perluasan wilayah Islam pada masa-masa itu kita akan mengerti, oh daerah sini, daerah situ begitu. Berada di bagian barat terbatasannya dengan Laut Merah. Barangkali kita bayangkan di peta-peta. Dan bagian timur itu ada perbatasan, ada Teluk Arabi dan Teluk Aman. Bagian timurnya. Nanti yang sebelah itu. Nah, bagian timurnya. Dan bagian daerah selatannya nanti berbatasan dengan Laut Samudra Hindia atau Laut Arab. Dan bagian utaranya nanti adalah perbatasan dengan negeri Syam dan Irak. Nanti ini penting kita ketahui mengapa orang-orang Mekah selalu pergi ke negeri Syam. Dan awal perjalanan Rasulullah SAW nanti ini. Dengan mengetahui tempatnya dulu ini, maka kita akan terbayangkan. Oh, di sana atau letaknya. Oh, mengapa orang Yaman perginya sampai melewati Medina? Oh, di sini tempatnya begitu. Nah, dari situ maka nanti kita akan belajar oleh para ahli sejarah, akan disodorkan tentang asal usul mereka ini. Nabi kita ini dari mana asalnya? Maka nanti akan ditunjukkan oleh mereka para ahli sejarah bahwasanya orang-orang yang tinggal di Jazirah Arab itu sudah ada sejak zaman dahulu. Meskipun mereka bukan penduduk asli di situ. Nah, di antara mereka nanti karena ada, ini tidak lepas dari kisah-kisah dari orang-orang yang hidup yang disebutkan dalam Al-Quran, misalnya kaum Saba dan sebagainya itu. Nah, orang-orang yang tinggal data sejarah yang akan kita baca ini adalah anak keturunan mereka, orang-orang pendatang. Yang sebenarnya mereka itu disebut dengan Arab Musta'robah, yang dibilang orang Arab, padahal bukan orang Arab saja mereka itu. Orang pendatang sebenarnya. Yang ini nanti ada hikmah-hikmah. Mengapa diturunkan di jazirah yang tidak ada penduduknya awalnya, yang ditinggalkan. Mereka ini terkenal dengan yu'rafu bil arabil ba'idah, kata mereka para ahli sejarah. Jadi cikal bakal orang yang akan kita baca ini adalah anak keturunannya orang-orang yang dari Arab yang memang mereka itu kebanyakan orang ini sudah punah. Misalkan dari kaum Ad yang dikabarkan di dalam Al-Quran. Kaum Nabi Hud yang dikabarkan dalam Al-Quran. Kaum Thamud yang dikabarkan dalam Al-Quran. Kaum Nabi Soleh dalam Al-Quran. Maka kita harus mengetahui tentang apa yang akan kita baca. Tentang sejarah Nabi kita itu, tentang orang-orang Arab yang masih tersisa. Ya inilah orang yang kita baca nanti. Yaitu Arab Al-Qahtaniyah dan Arab Al-Adnaniyah. Yang mana yang akan kita baca nanti? Sejarah Arab Al-Adnaniyah. Kenapa kok Al-Adnaniyah? Karena dari anak keturunannya siapa? Ismail, yang anak keturunan Ismail itu diketahui yang paling akhir itu adalah Adnan, dan Adnan itu adalah min dzurriyyah, anak keturunannya Nabi Ismail dari Ibrahim. Nah, demikian kata mereka para ahli sejarah. Jadi yang perlu kita katakan di sini adalah yang kita garis bawahi, yang akan kita pelajari adalah dari Arab yang Al-Adnaniyah ini. Kalau Arab Qahtaniyah bagaimana? Orang-orang Arab Qahtaniyah ini orang Arab yang sebenarnya sudah punah ini. Arab al-Junub, yaitu Arab yang mereka tumbuh Ya'rub bin Qahtan. Keturunan Ya'rub bin Qahtan yang kemudian terkenal dengan Qahtaniyah. Dan orang-orang dalam prasangka sejarah para ahli sejarah inilah penghuni dari penduduk asli Yaman yang sudah dipunahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kabilah-kabilah mereka terpecah kemana-mana. Ini paling ini berkaitan dengan negeri Sabak. Teman-teman ingat tentang negeri Sabak ya? Tahu di mana negeri Sabak? Di Yaman, betul. Bagian mana daerah Jazirah Yaman itu? Bagian dari mananya daerah Jazirah Yaman?
betul selatan yang berbatasan dengan nanti kalau agak ke timur dengan India, dengan lautan Arab yang ini tadi Samudra India tadi itu. Nah, orang Yaman inilah yang dulu menjadi cikal bakal nanti orang-orang yang menghuni penduduk Arab karena mereka pergi ke mana-mana setelah negeri mereka dikabarkan di dalam Al-Quran karena kufur nikmat dihancurkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Ada di antara kaum negeri Sabak nanti itu, dia bagian, Mas, tafadhol, silakan duduk. Nah, ada di antara mereka yang menjadi cikal bakal penduduk negeri Madinah. Nanti dari Sabak, dia dikuasai oleh orang-orang Himyar, sampai orang-orang Najran, mereka nanti kemana-mana, mereka hijrah kemana-mana awalnya. Akhirnya nanti di antara mereka jadi penduduk-penduduk inilah. Nah, di antaranya adalah mereka yang menghuni Yathrib yang nanti menjadi suku Aus dan Khazraj. Ini orang-orang pecah setelah mereka terlunta-lunta karena negeri mereka dihukum oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan apa? Menjadi tanah yang disebut dengan Arab. Jazirah Arab itu dinamakan Jazirah Arab karena gersang. Karena tanah tandusnya tadi itu. Makanya Jaziratul Arabiyah yang itu artinya adalah yang tidak ada air di situ atau gersang dia di situ. Awalnya dulu Yaman itu adalah negeri yang sangat makmur. Yang katanya disebutkan dalam Al-Quran adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, begitu ya disebutkan negeri yang tanah makmur. Tapi setelah dihukum oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, nah ini nanti yang dikatakan dengan orang-orang Arab Qahtaniyah, yang orang ini diibaratkan nanti sudah punah karena mereka ketika mereka meninggalkan negeri Sabak dan kemudian kemana-mana, mereka di Arab karena di Arab tandus dan mereka tidak bisa akhirnya menjadi orang di antara suku Jurhum itu yang hidupnya berpindah-pindah. Nanti keturunan Qahtaniyah ini keturunan baru dari Ismail setelah hijrahnya siapa Nabi Ibrahim ke Faron, ke pegunungan Faron itu adalah negeri Mekah dahulunya. Di dalam kitab Taurat dan Injil disebutkan negeri Faron, itu negeri Mekah, sebuah tanah tandus yang di situ dilah Nabi Ibrahim diberikan wahyu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk tinggal di sana. Jadi yang pertama kita perlu mengetahui bahwasanya ada orang Arab itu dibagi menjadi dua, satu yang sudah punah yaitu Al-Qahtaniyah tadi itu, yang kemudian Al-Adnaniyah yang sering disebut oleh Syekh Shafi'i Rahman Al-Mubarakfuri dengan apa? Musta'robah, orang Arab yang diarabkan, maksudnya bukan orang Arab aslinya. Ismail apa orang Arab? Bukan kan ya? Pendatang kan ya? Anaknya Ibrahim, yang Ibrahim sendiri orang Palestina pada waktu itu sebelum pindah ke mana? Ke Arab, ya toh? Nah, itu yang disebut oleh para ahli sejarah katanya musta'robah. Bukan Arab, tapi karena tinggal di Arab, masyhur sebagai nenek moyang orang Arab. Begitu ya. Nah, ini yang kita perlu kenalkan dahulu tentang sejarah yang akan kita pelajari. Tentang siapa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kenapa disebut sebagai Adnaniyah, orang Arab yang Nabi kita ini? Tadi kan Qahtaniyah, suku Arab yang sudah punah, anak keturunan dari orang pelarian dari negeri Sabak, Najran, daerah Himyar dan sejenisnya. Negara-negara dahulu yang dikabarkan oleh mereka para ahli sejarah, orang-orang ini hidup sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Kata mereka para ahli sejarah, disebutkan demikian. Jadi sekitar sanati alf qoblal milad, sebelum Masehi, 1000 tahun sebelum Masehi, muncul ada sebuah daulah di Yaman namanya negeri Sabak yang dikabarkan ini. Perkiraan para ahli sejarah demikian. 1000 tahun sebelum Masehi. Nah, kemudian ini hancur seperti yang dikabarkan dalam Al-Quran. Laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayah. Yang dihukum oleh Allah, negeri mereka hancur karena tidak mau bersyukur, sehingga apa? Negeri yang makmur tadi hilang semuanya. Maka hancur, maka kemudian sekitar 200 sebelum Masehi, hancurlah negeri Sabak. Kata mereka para ahli sejarah. Kapan? 200 sebelum Masehi. Qoblal milad. Jadi 200 sebelum Masehi hancur negeri itu. Maka nanti dikuasai, muncul negeri yang baru di situ. Namanya negeri Himyar. Yang notabene mereka ini adalah orang-orang yang nanti menguasai daerah tersebut, yang sampai kemudian penindasan kepada orang-orang Nasrani, sampai kemudian dari peperangan Yahudi dan Nasrani. Negeri Himyar, sampai negeri Najran, sampai kemudian ceritanya tentang siapa yang menyerang pada waktu lahirnya Nabi, tentang tentara bergajah, Abraha. Gitu ya. Nah, nanti kita begini aja ya sistem pembelajarannya ya Mas ya.
Kita tidak akan ceritakan secara mendetail. Maka saya harapkan antum masuk sudah, ya memang tadi saya katakan dikatakan ringan, mungkin akan ringan bagi mereka yang sudah mempelajarinya ya. Kita sharing-sharing saja, kita mengambil faedah saja. Nah, dari situlah kemudian mereka terkenal dengan orang-orang yang disebut dengan orang-orang Kohtoniyah. Yang kita pelajari siapa nanti? Bukan yang Kohtoniyah nanti yang kita pelajari, tetapi Arab Musta'robah, keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail yang ini keturunan paling tinggi atau paling lama terkenal para ahli sejarah adalah Adnan namanya. Sehingga orang-orang Arab Musta'robah ini terkenal dengan Adnaniyah, Al-Arabu Al-Adnaniyah, atau yang sering disebut dengan Musta'robah. Jadi ada Al-Aribah. Al-Aribah ini yang sering dikenal dengan Kohtoniyah tadi itu, suku-suku Arab yang sudah punah, anak keturunannya Ya'rub bin Kohton, ini terkenal dengan Kohtoniyah. Kemudian ada yang Adnaniyah. Nah, Adnaniyah ini adalah yang kita pelajari, anak keturunannya Ismail. Dari siapa? Adnan, karena yang tertinggi yang diketahui sejarah nasabnya adalah Adnan, yang dibaca oleh ahli sejarah. Siapa yang hafal nasabnya akan tahu tentang ini, bahwa ini yang kita pelajari adalah Arab Adnaniyah. Pertama adalah Nabi Muhammad, iya toh? Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Masya Allah, akhi, terus bin Abdul Muthalib bin Hashim, kemudian bin Abdul Manaf, kemudian bin Qusay, betul, kemudian bin Qusay bin Kilab, kemudian bin Murrah, Masya Allah, antum ini terus bin Murrah bin Ka'ab, ya akhi, betul, Ka'ab, kemudian apa lagi? Bin Ka'ab anaknya Lu'ay anaknya Ghalib anaknya Fihir bin Malik yang terkenal dengan suku Quraisy, namanya ini Fihir bin Malik ini, yang nanti terkenal dengan orang-orang Quraisy, anak keturunannya, betul, Masya Allah, Fihir bin Malik. Sampai Fihir bin Malik kemudian siapa? Meskipun para ahli sejarah berselisih, yang disebut Quraisy itu Fihir bin Malik apa Malik bin Nadhr? Berarti siapa? Fihir bin Malik bin Nadhr. Siapa lagi kemudian? Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah. Nah, betul lagi. Setelah Kinanah siapa? Betul, Khuzaimah. Masya Allah, Mas Rafiq, lagi. Mas Riki, ayo Mas Riki, ayo. Ayo. Khuzaimah, betul, Mudrikah. Setelah Khuzaimah, Mudrikah. Mudrikah anaknya siapa? Kok Ismail masih panjang? Mudrikah itu anaknya Nabi Ilyas. Anaknya Nabi Ilyas anaknya bin Mudhor, kemudian bin Nizar. Bin Nizar, baru Nizar ini anaknya Ma'at anaknya Adnan. Selesai, para ahli sejarah sampai di situ, ke atas ke Ismail tidak diketahui. Meskipun ada yang tahu entah dari mana. Tetapi dalam riwayat yang sahih, seperti disampaikan para ulama itu berhenti sampai Adnan. Makanya masyhur anak orang-orang Arab yang kemudian terkenal dengan Arab Musta'robah terkenal dengan Arabul Adnaniyah. Begitu sejarahnya. Terkenal dengan Arab Adnaniyah. Bisa diangen-angen ya. Arab yang Kohtoniyah dari Ya'rub bin Kohton sudah punah. Iya toh? Jazirah Arab ditinggalkan suku-sukunya yang lama, termasuk suku Jurhum. Yang ini yang Aribah, yang meninggal. Kenapa kok mereka tinggalkan? Mereka sering safar ke Syam, ke Yaman, karena tidak ada makanan di situ. Mereka sering merantau. Baru mulai kembali mereka ke tempatnya, di mana? Di tengah pegunungan Farron, kota Makkah dahulunya namanya pegunungan Farron. Sebenarnya dengan Makkah Al-Mukarramah. Begitu dikabarkan dalam kitab Taurat dan Injil, nama-nama itu. Nah, pegunungan Farron. Setelah Nabi Ibrahim datang membawa dengan anaknya, maka kemudian orang-orang jumhur ketika melewati di perbukitan dekat kota Mekah, pegunungan Farron, dia melihat kok banyak burung berputar-putar di atas Mekah itu. Kemudian mereka berpikir, kecerdasan orang-orang Arab yang suka merantau itu, mereka akan mengetahui di mana di situ ada mata air dengan apa? Dengan burung yang berputar-putar. Di sini pun juga begitu. Kalau panjenengan sebagai penjelajah alam mengerti ilmu tentang ini.
Penjelajah alam itu tahu kalau banyak burung berputar-putar di atas langit, bawahnya ada sumber. Orang Jurhum juga begitu waktu itu. Tempat kita yang kita tinggalkan kok ada burung berputar-putar di atasnya. Cobalah kau turun ke bawah. Dia berjalan di atas bukit, disuruhlah utusannya ke bawah, ternyata ada Hajar dan Ismail yang ditinggalkan oleh Ibrahim. Kisahnya lama ini, panjang. Setelah Ismail tumbuh mata air di bawah kakinya. Yang zam-zam itu ceritanya kan. Nah, nanti kita sharing begini aja ya Mas ya. Membangkitkan ingatan-ingatan aja ya. Enggak ceruit, runtut begitu ya. Enggak usah ya. Sudah Pak sama kita ketahui kan ini. Cuman sharing aja nanti kita. Antum ini tawaduk sekali Mas, pura-pura belum belajar. Masa? Ya kalau belum kita ulangi. Iya. Biasanya teman-teman santri ini tawaduk sekali Ustadz ya, Masya Allah. Jadi kadang mau cerita detail itu saya malu kadang-kadang. Wah, harus ngerti gitu. Akhwat bagaimana? Sepakat dengan begini tata caranya kita sharing-sharing aja begini? Hah? Yang teman-teman online ini banyak, nanti mudah-mudahan juga memberikan saran-sarannya. Baru cerita pembukaan sudah jam 2 Pak Tri, gimana ini? Padahal nggak kita baca semua loh. Itu sudah beberapa kisah tadi itu. Kisahnya Ismail awal muncul sebagai suku Adnaniyah, Arabul atau Musta'robah. Kita dapat simpulkan berapa teman? Coba lagi, biar tidak biar kita hari ini. Kita akan membaca cerita tentang kisah anak keturunan siapa? Satu, orang Arab dibagi dua. Satu yang Qahtaniyah. Ini yang Aribah yang sudah punah. Betul? Sepakat? Sepakat ya teman-teman ya. Yang kedua adalah Arab Musta'robah. Orang yang disebut sebagai orang Arab padahal bukan orang Arab karena tinggal di Arab. Siapa? Anak keturunannya Ismail. Yang anak keturunannya dikenal terakhir yaitu dari Adnan. Siapa? Dari Adnan. Adnan tadi anak keturunannya Ismail. Nanti Adnan inilah yang melahirkan Rasulullah dari suku-sukunya yang banyak tadi. Nanti kalau kita mengetahui dari nama-nama kakek-kakek buyutnya Rasulullah akan tahu dari mana nama Quraisy. Tadi nama Quraisy dari mana? Fihr bin Malik atau Malik bin Nador. Dari pas nasab itu nama Quraisy muncul dari kakek buyutnya Rasulullah. Kalau para ulama ada dua pendapat, satu Fihr bin Malik, yang kedua atau Malik bin Nador. Entah dari itu dua orang itu, anak dan bapak itu. Mulai terkenal dengan nama Quraisy itu ya di situ. Yang terkenal dengan anak keturunannya Ismail. Nah, demikian. Jadi nanti kalau kita baca ini keturunan yang mulia karena keturunan para nabi. Nah, demikian. Sudah dapat hikmah tentang hal ini? Barangkali begitu ya. Bagaimana Mas Haikal bisa satu Arab Musta'robah dan Aribah. Arab Aribah namanya itu adalah Qahtaniyah, keturunan dari Ya'rub bin Qahtan. Yang ini sudah punah. Orang Arab dari suku Saba, Himyar, dan yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu sudah tidak ada. Kemudian ada Arab Musta'robah yang terkenal dengan Qahtaniyah, anak keturunan Nabi Ismail, yang sebenarnya Ismail bukan orang Arab. Tapi karena menikah dengan suku Jurhum, nanti lahirlah orang yang tinggal di Mekah, yang dikenal sebagai orang Arab, katanya orang Arab lama. Padahal itu belum lama. Yang lama sudah punah. Begitu ya, akhi. Nah, ini yang akan kita pelajari. Ini yang akan kita pelajari. Jadi pengenalan pertama yaitu tentang di mana mereka tinggal di Jazirah. Seluruh Jazirah ya. Karena mereka itu cikal bakal orang yang menjadi Arab Musta'robah. Seperti penduduk Yathrib. Penduduk Yathrib dengan munculnya suku Aus dan Khotrat itu juga orang-orang pindahan dari Sabah. Yang pada waktu negerinya hancur, mereka merantau kemana-mana sampai lahirlah mereka tinggal di Yathrib menjadi satu suku tua sebagai suku Aus dan Khotrat. Begitu. Nanti orang Yahudi yang dari Himyar karena pontang-panting perang dengan orang Nasrani, orang Najran, dengan lahirnya nanti Abraha yang menyerang siapa? Abraha yang menyerang siapa? Lupa. Tentara bergajah ingat? Tentang kisah tentara bergajah. Itu kan raja Kristen kan ya?
yang setelah kemenangan melawan orang Yahudi, dia membuat sebuah gereja atau kanisah yang disebut dimuliakan, dibuat dari emas untuk menandingi Ka'bah. Ka'bah ini kalau ada orang merantau perjalanan, apakah dari Yaman atau dari Mekah ke Syam, dia itu atau dari Syam ke Yaman dan sebaliknya bolak-balik di situ selalu menjadi ampiran orang-orang para musafir karena tertakjub dengan karismatik Ka'bah tadi itu. Sampai orang-orang Nasrani membuat sebuah gereja yang untuk menandingi Ka'bah. Karena ternyata sudah gereja dibangun mahal-mahal untuk menandingi Ka'bah. Ini masa-masa sebelum itu. Masa-masa Sabah, Himyar, Najran, kerajaan-kerajaan terdahulu. Kok orang-orang ini masih tetap mengagungkan Ka'bah? Akhirnya marahlah dia. Kita satu-satunya jalan, kita robohkan Ka'bah. Mereka mendatangi Mekah dengan tentara bergajah. Siapa pemimpinnya? Nah, iya toh? Nyambung tidak? Itu sekitar tahun berapa? 571 ya. Waktu Masehi, ketika masa lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu belum, masih kecil Rasulullah. Sebelumnya masih ada kisah-kisah tentang orang-orang Arab terdahulu. Nah, begitu ya. Sekali lagi, sudah jam 2, kurang 5 menit. Saya juga bingung Pak Tri. Bagaimana metode yang akan kita sampaikan ini? Oh gitu ya, kita lihat aja, kita ngalir aja gitu ya. Kalau begini cocok, kita pakai caranya begitu ya. Iya, iya. Karena waktunya cuma 1 jam dan cuma sekitar 13 pertemuan dalam semester 2 ini, ya. 17 dikurangi nanti kalau ada libur atau ada ujian semester, ya, paling cuma 13 pertemuan kita ini. Semua mata kuliah. Semua mata kelas sekitar 13 pertemuan nanti Pak Tri ya. Ya, dan makanya gitu saya harapkan teman-teman kita pakai sistem yang pertama kita coba dulu karena tidak ada makalah, kita baca saja. Kita pelajaran sirah, cerita. Antum nanti yang sudah pernah belajar, alhamdulillah ringan bebannya. Iya toh? Yang belum pernah membaca supaya kita tidak zonk, tidak mendapatkan apa-apa dalam perkuliahan, saya sarankan masing-masing kita sebelum masuk kelas dalam pembelajaran membaca. Nanti kita share kitabnya. Ada yang berbahasa Arab, ada yang terjemahan. Atau antum mungkin punya kitabnya, karyanya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri saja. Apa itu Rohik Al-Maktum atau Rodotul Anwar fi Sirati Nabi Al-Mukhtar. Gitu ya. Mas saya kalau nanti di-share PDF-nya ya, bisa baca-baca. Jadi ketika kita masuk kelas, nanti semoga semua kita sudah punya gambaran. Pertama yang akan kita pelajari, biasanya para ahli sejarah, setelah menceritakan tentang asal-usul negeri Arab, atau orang Arab yang Arifah dan Musta'robah, atau Kohtonah, atau yang Adnani yang tadi itu, setelah itu diceritakan tentang yaitu Muhammadun, Mauliduhu, wa nasabuhu, wa nas'atuhu. Apa? Kisah tentang Nabi Muhammad, kisah lahirnya, kehidupan dan pertumbuhannya, dan kehidupannya sebelum diangkat menjadi Rasul. Nanti antum baca-baca ya. Nanti kalau kita masuk, antum saya tanya mungkin nanti belum pernah membaca, ya terpaksa kita ceritakan. Kita ceritakan singkat-singkat saja begitu. Itu beberapa lembar dalam pembahasannya. 1 jam kira nggak cukup. Tetapi harus dalam 1 pertemuan selesai. Solusinya masing-masing kita harus banyak membaca. Jangan dianggap berat akhi ya. Ukhti ya yang di timur. Kita cuman pelajaran cerita gitu aja ya. Cuman kita mengambil cerita dari sumber yang benar yang diriwayatkan berdasarkan dengan hadis yang sahih. Kita merujuk saja kepada kitab Rohik Al-Maktum yang di situ sebenarnya ada riwayat-riwayatnya. Atau secara agak ringkasnya kitab Raudatul Anwar fi Siratin Nabi Al-Mukhtar. Teman-teman pernah belajar ini, akhi? Belum. Masa? Kayaknya dulu pelajaran wajib deh ini. Teman-teman santri. Hah? Nurul Yakin dulu antum. Ya sama saja, tidak apa-apa. Itu juga kisah Nabi kan ya, tidak apa-apa. Ya boleh lah begitu. Yang penting kan benar ceritanya, nyambung. Itu juga masyhur kitab itu gitu. Tidak apa-apa, antum nanti saya kira juga pakai kitab yang lain juga boleh.
pakai kitab Al-Bidayah Winah yang paling tebal, ya monggo. Lebih otentik nanti ya dari para generasi terdahulu ya. Nah ini kan kitab-kitab yang terbaru ini kan dibuat dikemas simple kisah-kisahnya. Ya, bisa dipahami ya. Apa pekan depan kita? Muhammadun mauliduhu nas'atuhu. Nah, begitu ya. Nabi Muhammad kelahiran dan masa perkembangan beliau qoblal bi'tsah sebelum diangkat menjadi Rasul. Ini banyak bab loh, akhi. Tentang lahirnya, kemudian tentang masa kecilnya yang yatim, ditinggal, kemudian diajak pergi ketemu dengan pendeta, kemudian disuruh pulang. Ya begitu-begitu itu, tanda kenabian. Kemudian sampai diangkatnya beliau menjadi Rasul, yaitu dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, tapi bisa dipahami ya? Nah, kita nanti akan sharing-sharing aja lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup Pak Tri ya? Jam 2. Karena nanti antum butuh istirahat sejenak, kemudian sesi yang berikutnya. Memang tadi kita mulainya agak telat. Karena jam pertama biasanya begitu ya. Mudah-mudahan besok tidak. Jam 1. Ini ekstra teman-teman sudah capek, ngampu, tasin, tafid, dan sebagainya, jam 1 harus belajar. Bayangkan, saya juga memaklumi. Ya, mudah-mudahan terus bersemangat dan diberikan pahala oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cukup ya, akhi, ukti cukup ya, gak ada usulan ya. Kalau tidak, saya anggap sepakat dan pekan depan kita tinggal melaksanakan rencana pembelajaran kita. Apa tadi? Jangan lupa membaca Nabi Muhammad, kelahiran dan masa perkembangannya qoblal bi'tsah ya. Baik. Cukup Pak Tri? Bisa ditutup? Aku lu matasma'un wa astaghfirullahaladzim walhamdulillahirabbil alamin. Kita tunggu doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini PDF-nya. Oh, iya, nanti terus ini bisa pelajaran-pelajaran di sini, banyak kitab kalau sudah referensi. Kita share lah.